Kembali lagi di Jasmine jalan-jalan. Ini tuh bukan malam hari ya guys, ini tuh pagi jam 4. Aku OTW dari rumah sama partner aku mau tek-tek Gunung Pakuaja. Sebenarnya kita mau berangkat jam 3, tapi karena dia kesiangan dan akhirnya aku berangkat jam 4 pagi. Dan ini cuacanya tuh berkabut ya di bawah. Cuma nanti kalau udah sampai atas nggak berkabut kok, sampai ke Jajar itu loh. Udah nggak berkabut, ini cuma di sini aja. Ini lumayan dingin sih, tapi masih aman lah buat naik gunung. Ini aku alhamdulillah pas mau naik ke gunung cuacanya itu nggak hujan. Ini kan hari Minggu ya. Pas hari Sabtu itu padahal paginya hujan, dan ini ternyata nggak hujan. Ini aku udah sampai di pasar Kejajar. Kok Kejajar sih? Di pasar mana ini namanya, aku lupa. Ini tuh pasarnya emang pasar pagi teman-teman. Tapi aku nggak mampir ke sini karena ya sekedar lewat aja sih. Karena aku nggak mau belanja apa-apa juga kan. Biasanya kalau ada pasar aku biasanya itu kan mampir gitu, suka karena aku main ke pasar gitu loh. Tapi enggak, ini aku langsung aja lanjut jalan buat ke Gunung Pakuaja. Perjalanan dari rumah aku ke Dieng itu 35 menit. Nah ini sih yang bikin aku mager sebenarnya. Aku tuh suka kalau main ke Dieng, cuman kan menurut aku tuh jauh ya, karena dingin juga gitu loh. Jadi kayak mager gitu. Padahal kalau udah sampai Dieng mah seneng aja gitu, apalagi naik gunungnya. Aku naik gunung yang ada di Dieng tuh baru naik Gunung Perahu 1 kali, sama ini Gunung Pakuaja. Sebenarnya aku pengen ke Gunung Bismo, cuman karena belum ada waktunya aja, jadinya aku belum jadi naik ke sana. Nah ini udah mau sampai di base campnya ya. Base campnya itu namanya Base Camp Gunung Pakuaja via Parikesit. Lokasi base campnya itu ada di sebelum gapura kawasan Dieng Platiau ini ya teman-teman. Jadi gampang banget kok kelihatan dari pinggir jalan. Nah ini dia base campnya. Pokoknya patokannya ada pom mininya ya. Dan itu ada ojek-ojeknya banyak banget. Ini hari Minggu tapi nggak terlalu rame. Langsung aja aku ini mau registrasi dulu. Tempat buat registrasinya emang ke belakang kayak gini ya teman-teman. Jadi tempat yang di depan itu tuh warung ya sebenarnya. Kalian bisa beli minum dulu atau beli makanan dulu sebelum naik ke Gunung Pakuaja, dan bisa sholat juga di sana karena ada tempat sholatnya. Dan ini ada keterangan jam registrasinya, bisa kalian lihat sendiri. Langsung aja ini aku registrasi. Per orang itu 35.000 ya, udah sama parkir. Dan ini mas-masnya ngejelasin jalur-jalurnya sama peraturan-peraturan yang kita harus patuhi di Gunung Pakuaja. Ini aku start jalan dari base campnya itu nggak ngojek ya, karena aku emang bener-bener pengen ngerasain nikmatnya naik gunung, untuk pengen kerasa capeknya. Aku naik jam 5 karena partner aku kan sholat subuh dulu, tapi aku lagi nggak sholat, jadi aku sambil minum-minum anget di sana di warungnya. Ini dari base camp itu kita jalan lumayan jauh ke mananya, ke gapura desanya. Jadi tuh nanti kita naik ke gunungnya itu ngelewatin desa-desa dulu. Ini kita OTW dulu ke gapura yang buat kita masuk ke Gunung Pakuaja itulah intinya. Dan ini keadaannya jalannya sepi ya, padahal ini hari Minggu loh. Nah ini dia gapuranya, dari sini kita masuk aja. Pokoknya ini tuh banyak banget petunjuknya, kalian gak perlu khawatir. Dan juga mas-masnya itu tuh ngejelasin secara detail gimana nanti naiknya, jalurnya, gini-gini. Pokoknya lengkap deh, kalian gak perlu khawatir ya. Nah ini kan di setiap belokan tuh ada petunjuknya kayak gini teman-teman. Oh iya, kalau kalian mau ngojek, kalian langsung aja bilang ke bapak-bapak yang ada di sebelah base camp. Itu tuh ojek semua, orangnya pada baik-baik loh. Dan ini dari base camp buat ke treknya tuh jauh banget. Ini jalan setapaknya kita ngelewatin desa. Dan aku saranin kalau kalian tim mager atau tim yang pengen naik gunung tapi nggak mau capek, kalian ngojek aja, karena di Gunung Pakuaja ini tuh bisa ngojek sampai puncak. Sebenarnya bukan yang puncak atas banget kita sampai di puncaknya ya, tapi tuh kita bener-bener deket banget sama puncak, tinggal jalan 10 atau 15 menitan kita udah bisa sampai puncak loh. Dan itu cuman bayar 50.000 aja. Sumpah, naik gunung tapi ngojek, dan ngojeknya bisa sampai puncak. Bener-bener nih sumpah, Gunung Pakuaja ya. Jalan yang bikin capek tuh sebenarnya jalan yang lurus ini teman-teman, jalan betonnya. Kalau treknya yang di batu-batuan, tanjakan gitu tuh menurut aku biasa aja ya. Pokoknya nanti kalian bisa lihat sendiri sepanjang apa jalan setapak ini ya. Karena itu rasanya kayak nggak habis-habis gitu loh, kayak panjang banget, nggak sampai-sampai di trek yang bebatuan gitu loh. Karena udah capek gitu, bosen lihat jalannya.
Tapi it's okay sih, Gunung Pakuaja ini tuh cocok buat hiking ringan-ringan yang santai gitu ya, yang nggak ngejar waktu gitu loh. Gunung Pakuaja itu tuh banyak banget batu-batunya ya, aku lihat-lihat. Karena bisa dibedain kalau kalian nih biasa naik gunung ya. Setiap gunung itu tuh punya karakteristik yang berbeda, kayak tanaman-tanamannya juga berbeda gitu loh. Kalau aku denger Gunung Pakuaja gitu ya, aku tuh langsung kepikiran gunung yang banyak batu-batunya sama banyak pohon tumbangnya. Karena bener-bener banyak loh pohon-pohon tumbang yang ada di Gunung Pakuaja ini. Nanti kalian lihat aja ya di di pos 2, pos 3 itu banyak banget pohon-pohon yang tumbang. Nah, aku tuh nggak tahu pos satunya tuh di mana. Jadi aku cuman jalan aja gitu loh. Nggak tahu ada tulisan pos 1 gitu, nggak tahu. Tapi kalau pos 2, pos 3-nya sih jelas. Tuh kan, banyak banget batu-batunya gitu loh. Bagus ini buat foto-foto. Cuman kemarin aku nggak banyak foto-foto di sini. Sayang banget. Dan ini mataharinya udah terik banget, tapi aku belum selesai ngelewatin jalan yang beton ini. Sumpah, ini bener-bener jauh banget. Ini tuh masih panjang ya perjalanannya. Dari tadi tuh ditawarin ngojek mbak gitu. Cuman aku nggak pengen ngojek pak, kayak pengen menikmati ini loh jalannya, nikmatnya seperti apa capeknya naik Gunung Pakuaja. Dan ini akhirnya aku udah sampai di pos Ngisor Kawah. Ini tuh Pakuaja, kalian kalau naik sama turun tuh beda jalurnya. Jadi kalian harus puas-puasin foto-foto dulu di treknya ya. Karena nanti berangkatnya kan lewat sini, nanti pulangnya tuh muter ngelewatin Sabana gitu loh, atasnya Sabana. Nanti kalian lihat sendiri ya. Ini udah masuk di pos Ngisor Kawah. Setelah ini udah ngelewatin jalan yang ini, jalan aspal itu, jalan betonnya ya. Ini udah ngelewatin jalan tanah-tanah dan ini viewnya seperti ini. Kayak ngelewatin pertaniannya, kok pertanian sih, perkebunannya gitu loh. Habis ini kita bakalan naik nanjak ke tanjakan 90% namanya. Nah, mulai dari sini itu jalannya udah sempit banget, kecil gitu loh. Untungnya ini nggak hujan. Aku nggak ngebayangin kalau misal naik ke Gunung Pakuaja itu hujan bakalan kayak apa, karena jalannya tuh kecil, licin gitu loh. Nah, ini udah ada tulisannya tanjakan 90%. Meskipun cuma 850 meter, tapi rasanya tuh kayak jauh banget karena ini bener-bener nanjak dan jalannya kecil, ngelewatin batu-batu seperti ini, lumayan licin juga. Ini aku capeknya di sini sih, karena setelah ngelewatin jalan yang tadi lurus itu udah panjang dan menanjak, meskipun nanjaknya nggak nanjak banget ya, nanjak dikit-dikit tapi terus gitu loh, jadi kan capek ya. Ditambah ngelewatin jalan ini, aku lumayan lemes lewat jalan ini, karena ya kalian lihat sendiri deh jalannya seperti apa tuh, kecil banget kan. Ini aku di videoin, aku minta di videoin dari belakang gitu ya, biar kalian lihat ini jalannya tuh sekecil apa buat dilewatin ya. Ini cuma buat satu orang, makanya jalur buat berangkat naik ke puncak sama turun tuh beda. Dan ini viewnya dari sini tuh bagus banget sih. Apalagi ini udah terang kan. Di sini aku sering banget berhenti buat minum. Terus aku juga di atas makan juga ya di ini lewatin tanjakan 90% ini, karena nguras tenaga banget. Ini tuh naiknya tuh kayak dengkulnya bisa sampai dada gitu loh, bener-bener ada jalan yang jarak antar tangga itu tuh tinggi. Nah, setelah ngelewatin batu-batu itu, ini jalannya masih sama aja kecil, nanjak, cuman ya udah banyak tanahnya gitu loh, nggak yang batu-batu kayak tadi itu. Lumayan lah buat ngurangin. Tapi menurut aku dari tanjakan 90% ini buat ke pos 2 tuh bener-bener nggak ada bonusnya sama sekali sih. Paling kalau mau berhenti ya minggir gitu ke samping-sampingnya gitu loh. Untungnya ada lahan yang bisa buat berhenti. Dan ini aku bentar lagi udah sampai pos 2 ya. Setelah tanjakan ini bakalan nemuin pos 2-nya. Dan ini akhirnya aku sampai di pos 2. Kemarin aku di pos 2 ini juga berhenti lumayan lama ya, karena aku nggak ngejar waktu kan, cuman pengen sekali-kali healing naik gunung gitu aja loh. Di sini aku kemarin foto-foto sama makan juga karena capek.
Dan setelah aku berhenti dan foto-foto buat istirahat sambil makan yang manis-manis buat ngisi tenaga, aku lanjut jalan lagi. Ini namanya tanjakan perawan ya. Setelah ini kita bakalan sampai di pos 3. Cuman sebelum sampai pos 3 ini tuh nggak ada bonusnya sama sekali. Nanjak terus, jalannya juga lumayan licin. Aku saran kalian harus pakai sepatu yang gripnya itu bagus gitu loh, biar nggak kepleset. Karena takutnya kalau misal hujan gitu kan licin banget jalannya. Ini nggak hujan aja lumayan licin loh. Ini jalannya tuh emang bener-bener sempit ya, kanan kiri tanaman, dan kalian harus hati-hati kalau lihat tanaman ini. Karena kemarin nih aku nyangkut jaketnya ke ini tanamannya karena ada duri-duri kecilnya gitu loh. Ini nyangkut. Ini aku tetap lanjut jalan lagi karena itu udah lumayan panas ya, udah makin capek gitu loh. Karena gimana sih, meskipun dia yang dingin tapi ya tetap aja panas karena kita jalan naik nanjak terus, ditambah lagi cuacanya yang udah makin terik. Dan ini dia viewnya dari atas ini, bagus pokoknya karena ini alhamdulillahnya terang juga kan. Ini lanjut aja deh, aku mau jalan, udah bingung mau ngomong apa. Dan ini aku udah sampai di pos 3. Ini udah rame banget di sini. Banyak orang-orang yang foto-foto di sini karena view di sini tuh secakep itu. Oh ya, mohon maaf kalau ada perubahan audio karena ini aku pindah tempat nge-record suaranya. Aku tadi di rumah, kalau ini aku udah di kios soalnya. Dan ini dia pemandangannya, Gunung Sindaronya tuh kelihatan jelas banget, bener-bener cantik banget pemandangan di sini. Kan Paku aja itu tuh banyak batu-batunya, ini udah ada bukit batunya, dan kalian lihat pemandangan gunungnya di sini bagus banget. Tuh, pada foto-foto ya di sini karena cerah itu, seindah itu. Aduh, nggak tahu ngomong apa ini. Udah, aku mau lanjut aja jalan ya dari pos 3 ini. Aku jalan terus, tuh kan banyak pohon-pohon tumbang juga. Jadi kalau aku dengar Gunung Paku aja gitu tuh ingetnya pasti gunung yang berbatu dan banyak pohon tumbangnya. Ini juga banyak bocil-bocilnya pada naik gunung loh. Mereka keren loh, pada berani berdua, bertiga gitu, masih kecil-kecil, masih SMP bah. Selain view di tempat yang barusan, kalau kita maju lagi ke sini lewatin jalan ini, kita bakalan nemuin spot yang lebih bagus lagi. Sumpah, aku nggak nyesel banget naik ke Gunung Paku aja meskipun udah siang kayak gini, karena bener-bener seindah itulah pokoknya. Di spot selanjutnya ini aku juga ngantri banyak buat foto-foto ya, karena pada foto-foto semua lah di sini, bagus banget soalnya. Tuh kelihatan kan rame banget karena ini juga mungkin hari Minggu ya. Cuman Gunung Paku aja ini tuh nggak serame Gunung Perahu gitu loh, nggak serame gunung lain, padahal bagus banget sumpah. Kalian yang belum pernah ke Paku aja harus cobain sih, karena ini juga naiknya nggak terlalu lama sih. Kemarin aku cuman 2,5 jam aja, itu pun aku pelan-pelan gitu loh jalannya. Tuh bagus banget kan pegunungannya, kanan kiri tuh pegunungan semua loh. Tuh bagus banget. Nah ini aku setelah nge-record di sini, dan aku juga foto-foto juga di sini, cuman nggak akan aku tampilkan. Setelah ini aku mau lanjut aja jalan karena ini perjalanannya tuh belum hampir selesai ya, maksudnya belum sampai ke puncak, belum hampir sampai ke puncak. Aduh ngomong apa sih. Nah ya, setelah ini kita bakalan ngelewatin jalannya pakai tali. Kita bakalan naik pakai tali gitu. Itu tuh juga lumayan panjangnya jalannya karena kita naiknya tuh 2 kali. Ingat, pokoknya kalian harus puas-puasin foto-foto di sini. Kalau Paku aja itu menurut aku lebih cocok buat hiking santai kayak gini ya, karena jalur buat naik sama turunnya kan beda. Terus kalau jalan turunnya tuh viewnya kurang bagus gitu loh, kayak nggak sebagus pas naik, beda gitu loh. Sama-sama bagus sih, cuman kayak beda aja gitulah intinya. Kalian mending kalau mau naik ke sini tuh agak siangan, maksudnya jangan yang terlalu pagi gitu ya. Karena ya ini kalian bisa lihat sendiri viewnya seperti apa kan bagusnya. Udah deh, intinya aku lanjut jalan aja menuju ke tempat yang buat naik pakai tali, webbing ya namanya. Ya itulah intinya. Tuh bagus banget kan, banyak batu-batu gitu, cuman ya jalannya seperti ini, sempit. Ya namanya juga jalan gunung sih sebenarnya, nggak terlalu susah kok jalannya menurut aku. Setelah melewati pos 3 ini tuh jalannya udah nggak sesempit yang tadi di bawah itu ya, masih aman buat dilewatin. Yang penting kalian ingat pakai sepatu yang gripnya bagus, karena ya itu buat safety kalian masing-masing kan. Dan ini masih harus naik lagi
Dan naik pakai talinya itu juga antri ya, karena mereka juga pada ngerekam gitu kayak foto-foto gitu loh, jadi agak lama di sininya. Tapi nggak apa-apa, aku bisa sambil istirahat juga kan di sini. Di sini aku sambil makan bekal, sambil minum nyantai, sambil ngeliatin mereka, karena ya ini ada rombongan yang cukup banyak orangnya ya, jadi lama ganti-gantian foto soalnya. Dan finally ini giliran aku buat naik. Ini aku kaku banget ya, soalnya baru pertama kali naik pakai tali kayak gini, sebelumnya belum pernah sama sekali. Jadi udahlah, malu sebenarnya, tapi udahlah masukin aja biar durasinya panjang. Dan ini ada jeda sedikit, aku sambil antri lagi sambil nge-record pemandangannya. Ini tuh kayak ada jedanya sedikit, tapi masih satu tali gitu loh. Nanti di atas masih ada satu kali lagi, jalurnya beda gitu. Nah di jalur yang ini masih pertama, cuman kan 2 kali gitu ya setelah berhenti. Aku ini di videonya dari atas. Ngevlog naik gunung ini tuh bener-bener susah, kita bakalan repot banget gitu loh. Karena selain ngejar waktu, harus ngelewatin trek yang susah, naikan, turunan, belum lagi jalan yang licin. Dan aku harus selalu ready kamera on cam gitu loh. Karena ya kalau ada yang kelewat sedikit tuh rasanya kayak ganjel gitu loh, karena aku udah terbiasa nge-record gitu kan. Tapi it's okay, nggak apa-apa, karena ini hitung-hitung buat mengabadikan momen ya. Aku pernah naik ke Gunung Paku aja gitu loh, karena aku pikir-pikir juga sayang juga kalau cuman foto-foto udah effort ke gunung gitu kan. Ya udah sih, selera masing-masing aja. Ini aku asal naik aja, soalnya baru pertama kali naik gunung pakai tali kayak gini. Dan ini viewnya setelah webbing yang pertama. Setelah ini aku bakalan naik lagi dan bakalan nemuin webbing yang kedua, karena emang webbingnya kan 2 kali. Setelah webbing yang kedua ini kita bakalan langsung sampai ke puncaknya. Jadi setelah webbing bener-bener langsung puncak gitu loh. Antri. Dan setelah menunggu antrian yang panjang, finally ini aku bisa naik pakai ini tali yang kedua ini. Aku udah capek ini sebenarnya, kayak udah males gitu loh nge-record. Jadi aku minta di-recordin udah dari bawah aja, aku dulu yang naik gitu kan. Udah ini pokoknya kalian sendiri. Jalannya ya nggak susah banget sih, ini masih aman gitu loh menurut aku. Tapi tali ini sangat membantu sih. Dan akhirnya aku sampai puncak Pakuaja setelah perjalanan yang panjang dan panas. Ini langsung aja aku mau explore. Kalau kesana itu ada spot foto, cuman aku nggak kesana karena ini emang udah siang kan. Aku juga rasanya badannya tuh capek banget karena malamnya itu begadang. Aku setiap kalau mau naik gunung itu tuh pasti begadang, nggak tahu kenapa, karena gugup mungkin ya. Ini padahal hari Minggu, cuman nggak serame itu loh. Apalagi hari biasa, weekday gitu kan. Ini aku mau cari tempat duduk dulu sambil nungguin antri, karena aku juga pengen foto di tulisan puncak Pakuaja. Ini panas banget, makanya aku mau cari tempat yang teduh dulu sambil mau makan sama minum. Tapi ini gokil sih, pemandangan dari sini bagus banget sumpah. Tuh kelihatan gunungnya kan, gunung-gunung tuh banyak banget yang kelihatan dari sini. Ini ada Gunung Sindoro, jelas banget jernih, nggak berawan juga kan untungnya. Kalau Gunung Pakuaja ini tuh bisa buat ngecamp juga, cuman area campnya itu beda sama puncak. Aku nggak tahu di mana karena aku kan juga nggak mau camp juga, jadinya aku nggak nyari tahu. Dan setelah aku makan dan minum, aku nggak record karena tadi aku juga lowbat kan HP-nya, aku charger pakai powerbank. Dan ini setelah makan aku mau explore dulu. Aku mau jalan ke sisi lain ya, di sebelah sana mau lihat ada apa. Karena kalau buat ke Sabana kan beda jalannya. Aku penasaran aja di sana tuh ada apa gitu loh. Aku juga nggak lihat di peta. Kemarin petanya tuh kayak kelipat-lipat gitu loh. Jadi aku nggak merhatiin petanya ada di saku. Aku nggak lihat kan. Abis itu aku coba aja ini jalan-jalan ke sini sendirian. Di sini sepi, orang-orang pada di sana semua, di tempat yang tadi puncak itu loh, pada makan di sana, pada istirahat di sana. Langsung aja ini aku mau jalan ke ujung sana. Karena ini panas banget, aku copot jaket karena gerah gitu loh. Udah ini lanjut jalan, ini lumayan jauh ya dari tempat yang tadi aku istirahat. Dan aku menemukan pohon tumbang lagi. Di sini tuh sepi banget, nggak ada orang lain, jadi aku bisa bebas foto-foto di sini. Ala-ala gitu ya, bikin video-video yang ngalam gitu loh. Ini ada pohon gede bisa buat neduh. Harusnya tadi aku berhentinya di sini aja ya, karena lebih adem dan juga pemandangannya tuh bagus banget tuh. Wah, di sini bagus banget sumpah, kayak nggak pengen pulang kalau udah di gunung itu loh.
Nah di sini tuh sebenarnya aku mau bikin video aku ngecil gitu, nyantai gitu kan. Tapi karena tanahnya basah aku nggak jadi duduk. Jadi ini bingung salting gitu loh, nggak tahu mau ngapain tuh. Dan juga ini aku mau bikin video opening gitu loh, tapi akhirnya nggak kepake. Dan ya kayak inilah, nggak jelas ininya, nggak tahu. Setelah dari tempat yang tadi, aku balik lagi ke tempat awal aku berhenti. Dan di sini aku minta di videoin teman aku. Aku pengen naik di kayu ini gitu loh, karena unik aja melengkung-melengkung gini loh. Ini naiknya susah, turunnya juga susah. Tapi pemandangan dari sini bagus sih, enak banget buat ngadem. Dan setelah aku puas main-main di atas, foto-foto sambil makan gitu, aku ini mau turun dan aku nggak mampir ke Sabananya. Sebenarnya Sabananya itu tujuan aku karena aku ke Gunung Paku aja gitu loh. Tapi sayangnya karena waktunya nggak cukup, ini udah siang banget. Aku juga ngejar waktu kan, makanya aku mau turun aja langsung. Dan ini jalurnya beda ya sama pas tadi aku naiknya. Dan ini adalah view yang bakalan kalian lihat kalau kalian mau turun dari Gunung Paku aja. Bagus banget tuh, awannya tuh kayak deket-deket banget gitu loh. Ini jalannya menurut aku nggak curam sih, aman kalau buat turun. Yang penting kalian jangan lupa pakai sepatu yang gripnya bagus, karena untuk safety kalian. Jangan asal-asalan pakai alat dan lain-lain, pokoknya yang seadanya gitu loh, karena pasti kalian bakalan repot kalau naik gunung dengan cara asal-asalan seperti itu. Mending cari yang aman untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kayak terpeleset atau kenapa gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Dan dari atas ini bakalan kelihatan Sabananya dan batunya yang indah itu. Tuh, bagus banget kan. Sebenarnya nyesel banget sih aku pas sampai rumah ngeliatin video ini lagi. Pas aku ngedit ini juga aku juga nyesel, karena kenapa nggak turun gitu loh. Dan sepertinya next time aku bakalan naik ke gunung ini lagi buat turun ke Sabananya. Nah, kalau ke Sabananya itu lewatnya naik ke atas sana ya. Jadi harus muter lumayan jauh. Mungkin kalau aku besok bakalan kesini lagi, aku bakalan berangkat pagi biar waktunya cukup buat ke Sabananya dan juga nggak terlalu panas gitu loh. Udah ini cus aja, aku mau turun. Petunjuk jalan di sini tuh jelas ya, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian tuh kesasar. Dan kalau kalian mau ngojek sampai puncak, lewatnya tuh naiknya lewat sini, bukan lewat yang tadi aku naik. Itulah jalur-jalur yang 90 derajat, pos 2, pos 3 gitu nggak bakal ngelewatin. Dan ini ada petunjuknya, kalau mau turun itu nganan ya. Nih kan ada tulisan puncak. Jadi kalau kalian naik gunung ini ngojek sampai atas itu lewatnya jalur ini, jalur turunnya. Dan rencana aku besok pas aku mau kesini, aku bakalan ngojek aja. Karena biar gak kecapean, jadi bisa puas-puas main ke Sabananya. Aduh, alay banget suaranya dibikin kayak gitu. Sorry, itu refleks ya teman-teman. Udah, ini lanjut aja jalan ya pokoknya udah. Dan ini aku bakalan ngelewatin kayak goa gitu loh, tapi ini dari tanaman. Coba kalian habis ini lihat aja sendiri. Bukan goa sih, apa ya namanya, kayak lorong gitu kah, lorong alam. Ini karena tanamannya itu kayak jatuh gitu loh, jadi seakan-akan bikin kayak gerbang gitu. Nih kayak gini. Buat turunnya itu jalannya kayak cepet banget gitu loh, beda banget kan, soalnya treknya dari yang naik tadi itu lebih gampang turunnya, karena ini cuman jalan lurus aja, gak ada jalan batu-batuan gitu. Waktu turun tuh aku rasanya kayak bener-bener singkat banget gitu loh, tiba-tiba udah sampai di lahan pertanian kayak gini, cepet banget gitu rasanya. Tapi ya nanti pas udah lewat jalan setapak itu, jalan yang di aspal di beton itu, rasa capeknya sih karena bakalan turun terus dan jempol kaki itu bakalan sakit, karena ditambah juga dengan cuaca yang panas ini ya. Tuh, terik banget bener-bener, ini cerah banget cuacanya.
Dan ya, sekian perjalanan kali ini. Makasih buat kalian udah nonton perjalanan aku ke Gunung Pakuaja ya. Ini aku TikTok. Total naiknya jalan santai itu 2,5 jam aja. Jadi nggak terlalu tinggi juga kan, ini emang gunungnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Ingat jangan lupa, karena aku bakalan main ke tempat-tempat yang lebih indah lagi. Tempat-tempat yang bagus-bagus pokoknya. Oke, see you next time. Bye-bye.